Saya persilakan Bang Fahmi Muhammad Ahmadi, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, untuk presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada moderator. Selamat siang, melebihi waktu duha buat Bu Emma dari Pontianak, Bapak Ara dari Aceh. Ya, karena memang saya paling junior, jadi saya ditaruh paling belakangan memang. Ya, jadi ada yang saya langsung saja bahwa ketika diskusi ini menarik. Cuman saya akan membagi pada dua hal. Kalau bicara peluang dan tantangan pendidikan ini ada dua. Yang pertama pada perguruan tinggi dan dikdasmen, pendidikan dasar menengah. Kalau kita bicara yang pertama dulu bahwa pendidikan ini adalah hak asasi dari warga negara, sehingga semua warga negara harus dapat. Dan kalau bicara hak asasi, maka teori saya tentang 4A, yaitu akses, stabilitas, akseptabilitas, adaptabilitas, dan akuntabilitas, itu harus diterapkan. Jadi ketika mau belajar apakah online, apakah offline, maka 4A itu. Jadi siapapun harus bisa mengakses, siapapun harus bisa menerima, siapapun bisa menadaptasi, harus ada akseptabilitasnya, harus bisa diterima, dan kemudian yang terakhir harus bisa diakuntabilitas, harus bisa diakun, dipertanggungjawabkan. Apakah model online, apakah model offline? Karena itu adalah hak dasar dari hak asasi manusia. Nah, bicara kemudian pendidikan, kalau pendidikan dasar dan menengah, itu yang masalah. Kenapa saya lihat tadi sudah diserahkan sama dijelaskan oleh Bang Ara tentang fakir miskin, saya lebih itu persoalan pemenuhan 4A itu yang tidak dijamin oleh negara. Maka negara harus menjamin itu. 4A, karena dalam pendidikan itu tidak hanya 3 aspek kalau saya. Kalau selama ini orang pendidikan bicara 3 aspek. Saya pendidikan itu 4 aspek. Yang pertama aspek knowledge, aspek afeksi, aspek psikomotorik, dan yang tidak pernah lupa adalah aspek life skill. Ini yang suka dilupakan, dan saat ini memang di beberapa sekolah sudah memberikan life skill education sebagai bagian komponen penting dari pendidikan. Nah, oke, kita tinggalkan yang pendidikan dasar menengah, karena ketika online, apakah kemudian nanti ketika era COVID ini, apakah anak-anak masuk sekolah? Kalau anak-anak masuk sekolah kemudian, yang saya bicara ini pada dikdasmen ya, pada pendidikan dasar menengah SD, SMP, SMA, apakah mereka akan masuk atau tidak? Karena kalau online, itu anak-anak untuk dikdasmen itu belum siap. Maka kemarin ketika ditanya bagaimana dengan tahun ajaran baru, saya setuju diundur sampai 1 tahun. Padahal masalahnya kemudian adalah masalah gaji gurunya. Nah itu saya kira bidang ekonomi lebih memahami itu. Nah, karena kalau tetap dipaksa masuk, akan berbahaya. Karena bicara penyebaran COVID. Tapi kalau online, anak-anak dikdasmen itu belum siap untuk online. Saya masuk pada perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi, kampus Merdeka ini sebetulnya kalau saya ini bukan konsep yang baru sebetulnya. Ini konsep yang seharusnya memang sudah ada sejak dulu. Mengingat bahwa berdasarkan undang-undang perguruan tinggi, itu ada tridharma perguruan tinggi. Ada riset, ada akademik, dan ada pengabdian. Maka seharusnya ketika masa pembelajaran itu 8 semester atau 6 semester, maka harus dibagi pada 3 komponen itu. Selama ini pembagian komponen itu pengabdian itu hanya KKN. Nah, selebihnya itu tidak secara sistemik, sehingga sebelum ada istilah kampus Merdeka ini, banyak teman-teman mahasiswa sebetulnya yang sudah menerapkan bagaimana mereka melakukan entrepreneurship secara mandiri. Kalau di UIN Jakarta banyak itu. Kemudian teman-teman yang dagang online, saya punya mahasiswa yang ternak lele, ada yang ternak ayam, dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Tapi mereka itu bergerak secara parsial. Mereka bergerak sendiri tanpa didukung oleh kampus sebagai sebuah sistem pendidikan. Yang harusnya ini adalah sistem pendidikan.
Mungkin Universitas Tanjung Pura sudah memulai dengan baik karena rektornya luar biasa. Rektor kami juga luar biasa, tapi belum memulai. Mungkin itu aja, nanti akan kita mulai. Ya, nah, Kampus Merdeka ini saya rasa cukup bagus karena harus bagus dan itu secara sistemik. Jadi kalau dulu entrepreneur itu tidak secara sistemik, maka kampus itu secara sistemik. Nah, ketika bicara peluangnya bagus, apalagi COVID. Kuliah online sebetulnya sudah saya mulai sebagai pengantar saja. Saya punya YouTube, ya. Alhamdulillah subscribernya sudah 1.800 saat ini. Dan itu hanya bicara tentang mata kuliah. Jadi mata kuliah saya taruh di online. Tujuan saya menaruh di online mata kuliah karena pertemuan saya sedikit, hanya 2 jam. Sementara materi yang disampaikan banyak, maka masuk kelas lebih pada diskusi atau bagaimana teman-teman untuk bicara enrichment saja. Ya, sekalian pasarin ini saya punya YouTube ya. Ya, silakan subscribe, like, and comment ya. Nah, itu di YouTube. Saya pakai YouTube untuk memulai kuliah saya. Nah, banyak mahasiswa-mahasiswa yang udah pakai YouTube. Saya termasuk orang yang ketinggalan. Teman mahasiswa biasanya bergerak dalam game dan lain sebagainya. Nah, secara digital ini COVID ini membuka peluang banyak hal, mulai dari digital marketing, mulai dari digital learning, mulai dari digital culturing dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat digital ini membuka peran ketika COVID sehingga memang harus mengubah satu mindset belajar. Bahwa belajar itu kemudian tidak mesti dari dosennya. Saya cukup kaget ketika ada satu dosen yang bicara dengan saya, Pak Fahmi, mahasiswa saya pakai makalah sumbernya adalah YouTube Pak Fahmi. Saya bilang nggak masalah Bu, karena ketika saya bicara di YouTube, silakan yang penonton YouTube menghujat saya. Ya namanya hater itu biasalah dalam media sosial. Alhamdulillah saya udah punya hater 2 atau 3 orang. Ya tidak masalah. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana membuka sebuah kritik. Jadi adanya digital marketing ini, adanya COVID ini membuka ruang digital. Bahwa semua orang itu bisa kemudian menjadi guru, semua orang bisa menjadi murid dalam pendidikan. Ya. Jadi tidak kemudian dosen aja menjadi guru, jadi dosen juga bisa menjadi murid. Saya suka buka tentang tanam jahe, saya buka bagaimana saya ngecat rumah dan lain sebagainya. Bikin itu saya menjadi murid dari satu media pembelajaran digital yang ada di dunia maya. Nah, peluang kedua adalah, ini yang menarik tadi ketika Bu Emma katakan bahwa Kampus Merdeka ini membuka peluang untuk BUMN dan BUMD, bahwa mahasiswa kemudian magang di BUMN dan BUMD. Saya setuju dengan itu, tapi sebetulnya itu harus dibuka lebih luas. Karena magang itu tidak kemudian hanya bicara pada kompetensi life skill atau skill-skill yang berhubungan dengan kuliahnya. Mereka juga bisa misalnya magang di tempat-tempat organisasi-organisasi yang dibangun oleh masyarakat atau ada NGO. Atau mereka juga bisa melakukan magang di koperasi desa. Atau mereka bisa magang di sekolah madrasah untuk melakukan. Jadi pertanyaan yang kemudian harus dijawab oleh mereka yang magang adalah, apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu berada di situ? Beberapa mahasiswa saya, karena memang saya katakan sekali lagi, kampus UIN ini belum kampus merdeka, tapi baru setengah merdeka, sehingga bersifat individu. Maka yang sekolah, ayo sekolah, kamu bangun apa? Kamu jualan apa? Bagaimana kamu jualan? Nah, pengabdian yang ada ini kemudian dilingkan dengan digital yang sekarang sedang ada. Jadi akuntabilitasnya itu tidak kemudian bicara pada laporan yang bersifat tulis, tapi juga bisa dalam bentuk digital. Laporan-laporan digital, film, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bahwa semua orang bisa mengakses. Jadi akses stabilitas itu lebih terbuka. Jadi tidak hanya BUMN dan BUMD. Justru kalau BUMN dan BUMD, saya merasa
Bagus kalau kemudian magang di situ, tapi jangan sampai kemudian hanya jadi tukang fotokopi. Nah, kalau misalnya dia bisa di masyarakat dimanapun yang berhubungan dengan skill dia atau memang berhubungan dengan keinginan dia. Nah, karena apa? Karena lintas diperlukan tidak melulu seorang sarjana hukum itu memahami pada bidangnya saja. Kalau kemudian di sekolah menengah SMA itu ada namanya mata kuliah lintas jurusan. Jadi seperti misalnya anak jurusan IPA itu bisa ngambil 1 atau 2 mata kuliah yang ada di jurusan sosial. Anak jurusan IPA bisa ngambil sosiologi di jurusan IPS. Anak IPS bisa ngambil jurusan kimia atau fisika atau biologi yang ada di jurusan IPA. Itu di beberapa sekolah sudah melakukan itu sebagai salah satu course atau lintas jurusan, sehingga tidak menjadikan orang itu menjadi katak dalam tempurung. Nah, yang ketiga adalah peluang dari adanya COVID ini bagi dunia pendidikan tinggi atau dunia pendidikan dasar menengah adalah alumni yang tersebar. Bahwa alumni ini bisa menjadi sebuah jaringan yang mampu menampung untuk ide kampus merdeka, atau kalau bahasa saya lebih dalam bahasa entrepreneurship yang disistematisasikan oleh perguruan tinggi. Jadi banyak di sini ada Bang Junet yang aktif di mana-mana sampai jejaknya tidak ketahuan atau di mana itu bisa dimanfaatkan di sini. Nah, tapi ada memang tantangan. Tantangan tadi pertama sudah dijelaskan oleh Bang Ara tadi, persoalan fakir miskin kuota. Saya lebih pada pemenuhan 4A itu. Jadi kalau kita suruh orang itu online, maka negara harus menyediakan akses untuk online. Bahwa kemudian ketika kuliah atau sekolah disuruh online, maka ada akseptabilitas dari warga negara untuk menggunakan itu. Dan ada adaptabilitas. Orangnya harus bisa beradaptasi. Kita nggak bisa, oh ini dosen tua, ya gimana caranya lu jadi muda lagi? Kan gitu. Kayak saya kan masih tetap muda, belum punya kumis atau jenggot seperti Pak Ara ya. Nah, kalau kemudian itu 4A itu bisa dilakukan, maka tantangan tentang online jaringan teknologi itu sudah selesai kalau negara kita mau. Nah, bagaimana caranya kemudian kita ini tidak mampu, Pak, untuk melakukan itu karena miskinnya kuota. Satu sisi kita nggak punya, maka bisalah dengan ya teman-teman berkumpul menjaga jarak pakai laptop bareng-bareng. Seperti yang dilakukan sekarang di Basecamp LKBRI. Itu saya tahu nontonnya bareng-bareng. Kalau kuliah saya juga bareng-bareng mereka nonton. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah ketika digital learning ini ada, atau digital marketing, atau digital socializing, ya, yang kemudian melakukan peran digital ini, satu hal yaitu tadi Ibu Emma sudah katakan adalah tentang hoax. Distribusi hoax kita ini susah karena kita ada profesi baru yaitu buzzer. Ditambah memang dunia maya itu menjadi satu swallow hole. Saya ibaratkan swallow hole begini. Swallow hole itu adalah satu ruang penyimpanan, satu hall, satu ruangan yang kemudian siapa aja bisa masuk di situ. Siapa aja bisa masuk di situ. Orang bisa ngomongin apa aja di situ, orang bisa ngomongin segala sesuatu di situ, sehingga nantinya adalah dalam bahasa satu buku yang sempat geger itu The Dead Expertise, bahwa kemudian nanti ahli-ahli itu akan kemudian jadi mati. Sekarang banyak kok orang yang nggak ngerti apa-apa ngomongin agama gitu ya. Padahal kalau saya lihat di sini ada Mas Tibian ini, Kang Tibian ini lebih ahli agama ketimbang Pak Gus Nur gitu ya, yang ngomongin nggak bisa membedakan tentang dalil apa gitu. Tapi kalah karena memang digital marketingnya lebih bagus ketimbang Mas Kang Tibian. Nah itu jadi swallow hole. Swallow hole itu yang berbahaya kalau kemudian orang tidak bisa memilah. Maka dalam kampus merdeka ini, kalau konsepnya mau dibikin bagaimana teman-teman mau, maka teman-teman bisa menjadi satu edukator di dalam memilih
bagaimana berita atau media yang layak dikonsumsi dan tidak layak dikonsumsi. Jadi banyak hal. Jadi kalau saya bicaranya tidak hanya ke BUMN, mahasiswa itu bisa kemudian dia melakukan sebuah proyek sosial sendiri, dia bikin, apakah dia bikin satu edukasi sendiri tentang pemilihan media di online, atau melakukan edukasi bagaimana membuat orang bisa pintar dengan online, itu adalah bagian dari Kampus Merdeka. Jadi tidak melulu harus di BUMN. Nah, saya mencoba, misalnya, kenapa kok swallow whole? Karena swallow whole itu kan mematikan ahli-ahli. Oleh sebab itu, saya ikut bermain di YouTube. Kenapa saya ikut bermain di YouTube? Sederhana. Bahwa kemudian di YouTube itu semua bisa ngomong. Saya yang nggak ngerti apa-apa tentang masalah Aceh, saya bisa cuma baca buku Snokordonya, kemudian saya ngomong cuap-cuap di Aceh. Kebetulan saya pernah di Aceh cuma 2 bulan doang, numpang tidur. Ada fotonya, terus saya bilang, oh Aceh begini-begini, pakai topi Aceh, pakai bisa bahasa Aceh sedikit-sedikit, bajebu gitu ya. Kemudian orang menjadi percaya bahwa saya ahli tentang Aceh. Padahal nggak ada background sama sekali. Saya pernah belajar Aceh, kecuali yang 2 atau 3 buku saja. Nah ini berbahaya. Ya tapi kalau itu menjadi satu media informasi yang kemudian bisa, itu akan menjadi bagus. Nah, saya kembali kepada, jadi tantangan yang ketiga adalah pada tantangan manusianya. Penggunaan digital ini mau nggak mau ketika COVID ini itu luar biasa. Tapi tantangan kita adalah bahwa kita itu masih banyak yang memanfaatkan digital bukan sebagai media transformasi life skill, media transformasi knowledge, atau media transformasi culture, tapi lebih pada lifestyle. Jadi digital itu menjadi lifestyle. Digital itu menjadi gaya hidup, menjadi sarana hiburan semata. Itu yang kemudian menjadi masalah besar untuk melakukan sebuah perubahan culture ini. Nah, saya yakin dengan COVID ini membawa hikmah. Hikmahnya adalah bahwa kemudian orang-orang dipaksa untuk menjadi pintar dengan online. Orang-orang kemudian dipaksa untuk kemudian mengubah digital yang tadinya hanya bersifat lifestyle saja atau hanya bersifat infotainment belaka, kemudian harus mengubah itu menjadi digital learning, terlebih digital marketing. Jadi saya setuju bahwa kemudian ini peran teman-teman mahasiswa. Jadi kalau kampus ini dijadikan kampus Merdeka, saya hanya bicara, saya nggak tahu. Kalau Untan luar biasa lebih dahulu, UIN Aceh mungkin lebih dahulu, UIN Jakarta ini bagaimana menjadi kampus Merdeka. Bahwa kemudian teman-teman mahasiswa itu harus disediakan satu sistem untuk kemudian menjadikan dirinya entrepreneur. Jadi entrepreneur itu dibangun, ya, dan menjadikan satu digital itu sebagai sarana belajar. Ya. Saya kalau cerita sedikit misalnya, anak saya di pesantren itu, karena pesantrennya itu pesantren pertanian, maka mereka ada mata pelajaran itu dididik untuk menjadi bertani, untuk menjadi peternak ayam dan lain sebagainya. Walaupun mereka sekolah juga. Tapi itu menarik. Menjadikan digital. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi sebuah media pembelajaran, media transformasi pengetahuan. Nah, yang tidak lupa adalah pendidikan ini, nilai pendidikan diajarkan adalah transparansi. Saya katakan transparansi. Tadi wujudnya pemenuhan 4A itu dan transparansi. Bahwa kemudian kejujuran akademik itu penting. Ya. Jadi kampus Merdeka yang digaungkan oleh Kemendiknas pada hari ini atau Kemendikbud pada hari ini adalah berupaya mensistematisasikan tridharma perguruan tinggi yang sebelumnya itu tidak sistematis. Yang sebelumnya hanya menekankan pada pertemuan belaka. Jadi kalau bagi saya lebih suka mahasiswa yang kemudian do something. Ya,
berbuat sesuatu ketimbang hanya berpikir tentang sesuatu. Jadi berbuat sesuatu, karena apa? Tridharma perguruan tinggi. Mereka sudah dapat banyak dari tempat kuliah. Karena sekarang begini masanya, Bu. Digital ini juga membuka digital literasi. Kalau di UIN, alhamdulillah sebetulnya kalau teman-teman UIN mau, sebetulnya bisa akses di e-store, bisa akses beberapa jurnal-jurnal internasional untuk kemudian bisa mengambil beberapa bahan. Kuliah itu adalah pertemuan. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman, dosen itu asal kata dari bahasa Jerman. Kalau salah tolong dikoreksi. Bukan dari bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, dosen itu adalah dus, satu dus. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman, dosen itu adalah mentor. Dia hanya mentor, hanya fasilitator. Sehingga ketika saya katakan, ada silabus yang wajib dikasih kepada mahasiswa, mahasiswa harus baca, kemudian ketika masuk kelas sama ditanya, ada pertanyaan apa tidak? Oh tidak ada, ya sudah, berarti Anda tidak butuh fasilitasi dari saya. Jadi fasilitator itu hanya bicara ketika di dunia kampus, mahasiswa itu mengenrichment dirinya sendiri. Dia harus memperkaya dirinya sendiri. Dia harus empowering dirinya sendiri. Nah, setelah dia empowering dirinya sendiri, setelah dia mengenrichment dirinya sendiri, barulah kemudian sambil jalan, dia harus melakukan empowering terhadap lingkungan dia. Dia harus kemudian memperkaya lingkungan dia. Dia harus kemudian melakukan sesuatu bagi lingkungan dia. Itulah mahasiswa. Kalau siswa hanya bisa pada sisi dalam diri dia belakang. Nah, digital ini membuka peran, membuka peluang buat teman-teman mahasiswa untuk kemudian melakukan enrichment atau empowering buat teman-teman semua. Nah, sorry Bang Fahmi, bisa dipersingkat? Ya, terakhir Bung, bahwa betul ini ada banyak riset. Ini ada banyak kerjaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Maka dari sini mungkin bisa menjadi satu hal teman-teman untuk berbuat buat lingkungannya. Kalau memang di UIN belum ada kampus merdeka, belum ada, nah misalnya nanti teman-teman ngobrol dengan pejabat-pejabat setempat, karena saya bukan pejabat. Jadi untuk bagaimana membuat kampus merdeka. 1 atau 2 semester itu harus magang. 1 atau 2 semester harus melakukan sesuatu dan ada laporan. Laporannya sederhana. Dalam bentuk digital. Itu lebih bagus. Bahwa itu nyata. Tidak kemudian pencitraan. Saya kira itu saja Bung Junet dari saya. Saya kembalikan kepada Bang Junet untuk berdiskusi. Baik, terima kasih Bang Fahmi.